presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa hafal ini? Nabi kita ada jumlahnya yang harus kita ketahui adalah 25 nabi. Yang pertama itu Nabi Adam. Tahu nggak Nabi Adam itu? Nabi Adam itu dia diciptakan bukan dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan. Kita punya mama, punya ayah, punya kakek, punya paman, punya bibi. Siapa ada ayahnya masih? Ya, bagus. Punya ayah semua kan? Ya. Punya mama? Ya, seperti itulah Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad punya ibu, punya ayah, punya kakek, punya pak, semuanya. Ya, kita bahas tentang sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dengar. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah. Nah, pada hari Senin tanggal 12 April 571 Masehi. Hari Senin lah Nabi kita lahir ke dunia ini. Iya, bulan Rabiul Awal. Terus tahun kelahiran Nabi Muhammad tahun ayah Nabi Muhammad siapa namanya? Itulah ayah Nabi Muhammad. Saya bernama Siti Aminah. Nama ayahnya sama ibu sama kita. Kita punya ayah, punya ibu, semuanya ada. Terus ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandung. Dia belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Inilah Nabi Muhammad. Dia belum lahir masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Dia nggak pernah lagi ayahnya. Kalian beruntung. Sudah lahir, ayahnya masih ada. Masih ada nggak ayahnya? Ini kalau Nabi Muhammad, dia masih di kandungan lahir. Belum lahir dia, ayahnya sudah ada. Dan setelah itu, ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah ayahnya meninggal, terus ibunya pun meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad sudah lahir berumur 6 tahun. Sebelum ibunya meninggal, dia lahir disusui oleh ibu. Setelah ibunya wafat berusia 6 tahun, lalu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah atau Suwaibah. Halimah ini dengan Suwaibah ini adalah masih saudara dengan ayahnya Nabi Muhammad.
disusui oleh Suhaibah dengan Sadia. Terus dia diasuh oleh kakek dan pamannya. Itu yang mengasuhnya. Ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya dua-duanya meninggal. Tidak ada lagi ayahnya, tidak ada lagi mamanya, masih ada orang tuanya. Sehingga dapat julukan Al-Amin. Ya, setelah besar Nabi berdagang. Dia berdagang, beliau itu berdagang untuk membiayai hidup. Kita hidup ini perlu ya begitu juga Nabi kita, sama kita. Dia berdagang untuk membiayai hidup. Dalam berusia 25 tahun. 25 tahun dia berdagang. Tahu berdagang? Apa? Jualan. Begitulah dia. Terus beliau mendapat wahyu pertama pada usia berapa? 40 tahun. Inilah beliau. Dia mendapat wahyu dari Allah. Beliau ketika berumur 40 tahun. Ya, selanjutnya beberapa peristiwa yang terjadi saat lahir Nabi. Nabi itu ketika lahir banyak peristiwa yang terjadi. Ya, di antaranya adalah Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah diantar. Tahu diantar? Apa? Ya sudah bagus diantar. Kalau kalian lahir ke sunat tuh. Itu kalau lahir seterusnya nomor 2 jatuhnya berhala di sekitaran Ka'bah. Pahala tahu siapa tahu pahala itu? Patung tahu? Patung itulah berhala. Kalau zaman dahulu berhala itu disembah oleh orang kafir. Kafir itulah disembahnya berhala. Ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala itu berjatuhan di sekitaran Ka'bah dalam keadaan bersujud. Berhala itu jatuh ketika Nabi Muhammad lahir. Berjatuhan berhala dalam keadaan berarti dia senang ketika Nabi Muhammad lahir. Berhala itu jatuh dalam keadaan bersujud kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya artinya api yang selalu disembah kaum Majusi. Dulu ada kaum Majusi namanya. Orang itu menyembah api. Tahu api? Tahu. Api itu kan panas setelah disembah kaum Majusi. Majusi ini dia menyembah api. Dia tidak percaya kepada Allah. Dia yang percaya adalah api. Ketika Nabi Muhammad lahir, api pun mati. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Ketika lahir, api pun mati. Ya, buah kurma. Rasanya gimana? Gimana ada itu? Nah, itu pohon itu dulu sudah mati, sudah tumbang, jatuh ke tanah mati. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, pohon itu tumbuh lagi, yang mati tadi hidup kembali. Saking apanya? Saking senangnya ketika mendengar Nabi Muhammad lahir ke bumi atau ke bumi. Tumbuh lagi seketika hidup lagi, padahal sudah mati. Pohon sudah tumbang mati, sudah busuk. Ketika Nabi Muhammad lahir, tumbuh lagi, hidup lagi, berbuah lagi, bisa dimakan buahnya. Itu kelebihan Nabi Muhammad ketika beliau lahir ke dunia. Ya, selanjutnya di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad menjadi rasul adalah ada tujuan. Nabi Muhammad itu menjadi rasul, diutus menjadi rasul. Yang pertama, memberikan rahmat untuk makhluk seluruh alam.
seluruh alam, itulah yang diutus Nabi Muhammad memberikan rahmat seluruh alam. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang perkara yang benar dan perkara yang tidak benar. Kalau ada Nabi Muhammad, dia yang menjadi petunjuk, dia yang mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Terus yang ketiga, memberikan kabar gembira kepada para umatnya. Kalau Nabi Muhammad lahir, memberikan kabar yang selalu gembira. Tidak ada yang sedih-sedih, tidak ada yang sedih. Ya kan? Sekolah, senang nggak? Senang. Kan kalau zaman dulu itu alatnya nggak ada yang benar, semuanya salah. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, itu yang salah. Ketika Nabi Muhammad lahir, itulah yang menyempurnakan akhlak hidup kaum ini. Akhlak manusia itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Yang wajib diketahui. Ada sifat wajib Nabi Muhammad yang wajib kita ketahui. Apa aja? Yang pertama, siddiq. Apa arti siddiq? Benar. Nabi Muhammad itu selalu benar. Tidak ada itu bohong-bohongan. Selalu benar. Kata pakai bohong-bohong. Itulah sifat Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Benar dipercaya. Dipercayai. Yang bohong-bohong. Itu sifat Nabi Muhammad. Yang kedua dan selanjutnya, tabligh. Apa itu arti tabligh? Menyampaikan berita yang benar, yang baik. Dan ada yang benar. Terus yang terakhir, patonah. Apa itu patonah? Ya, cerdas. Itu Nabi kita itu Nabi cerdas. Pintar, rajin. Itulah Nabi kita. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad. Harus ditiru. Ini ada akhlak Rasul Nabi Muhammad yang harus kita tiru. Apa aja itu? Yang pertama, rajin menjalankan ibadah. Ibadah apa? Salat. Bagus. Kita harus rajin salat. Kita orang Islam. Merupakan ajaran Islam itu kita harus kita kembangkan, yaitu rajin menjalankan ibadah. Yang utamanya adalah sholat. Apalagi selain sholat, puasa. Apalagi? Ya, memberikan zakat. Yang selanjutnya, ya, nomor 2-nya itu rajin menuntut ilmu. Nah, ini contohnya seperti kayak ini, sekolah ini menuntut ilmu. Itu bekal yang akan datang. Terus yang ketiga, hormat pada orang tua dan guru. Nah, ini yang paling penting. Di rumah harus hormat dan patuh kepada orang tua. Masih punya orang tua enggak? Ya, bagus. Kalau masih punya orang tua, punya mama, punya ayah, kalau disuruh jangan menolak. Kerjakan cepat cepat. Iya Pak, iya Mak. Jangan bilang nggak mau, nggak boleh. Berdoa. Terus patuh kepada guru. Selain orang tua di rumah, ayah dan mamanya, guru juga di sekolah. Guru itu perpanjangan tangan orang tua. Kalau di rumah, mama sama ayah. Kalau di sekolah, bapak guru sama ibu guru. Itu harus dipatuhi. Dengarkan omongannya. Ya. Terus selanjutnya, kesimpulan dari pelajaran kita. Sesudah ini, siapa ketua bapak ingin kasih apa ini soal supaya tahu nanti siapa tahu itu kelahiran Nabi Muhammad.
LKPD ini kepada kalian bentuk dulu, kita bentuk dulu ini 4 kelompok. Kasih dulu LKPD ini. Kelompok 1 yang mana? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Udah. Nanti ini kan udah Bapak kasih ini. Setiap kelompok udah ada. Nanti kalian diskusikan sama kawan-kawannya. Setiap kelompoknya nanti setelah diskusi maju ke depan. Ini ada pertanyaan. Nah, tolong kalian diskusikan dan kalian jawab sama-sama kelompok. Ya, itu ada 3 pertanyaan. Ada berapa? 3 pertanyaan. Kalian diskusikan, kalian jawab. Nanti setelah selesai Bapak kalian satu. Ya, Bapak tunggu waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang. Kerjakan. Iya, itu sudah. Kerjakan ya. Kerjakan. Sudah siap? Kalau sudah siap, kelompok 1 dulu. Ya, ada kelompok 1 mana? Ya, coba maju ke depan, bawa LKPD-nya. Ya, kelompok 1 aja dulu. Mulai siap-siap. Coba bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, baik. Siapa nama kelompoknya? Siapa nama ketua kelompok? Najwa. Ya, silakan Najwa. Coba bacakan. Nomor 1 aja. Pada tanggal berapakah Rasul dilahirkan? Iya. 12 Rabiul Awal. 2. Pada usia berapa Ayo, satu aja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah? 25 tahun. Udah. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, itu kelompok 1. Kelompok 2. Coba bawa. Nah, sudah siap belum? Sudah. Alhamdulillah. Siapa nama ketua kelompoknya? Sapitri. Coba Sapitri bacakan itu nomor 3. Hasil kerja kelompoknya. Manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Nabi Muhammad lahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal. Awal 29 April 1971. Tahun gajah. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya. Udah selesai? Ya, coba kamu bacakan hasil kelompok kalian tadi. Nomor 2. Coba. Ibu Nabi Muhammad wafat saat usia Nabi Muhammad usia berapa? Jawaban usia Nabi Muhammad usia 6 tahun. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Lihat dulu coba hasil kelompoknya di atas semua. Hasil. Iya. Dari hasil kelompok tadi hasilnya sudah sangat memuaskan. Kalian sudah bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Bapak kasih tugas dulu ini. Sebelum habis pelajaran ini, Bapak kasih tugas di rumah masing-masing. Coba catat dulu semuanya, satu orang ya, satu orang, semuanya catat. Pegang pensilnya, pegang pulpen. Ya, punya untuk ini PR di rumah. Ya, nomor 1. Coba
dilahirkan. Nomor satu ya. Lahirnya di rumah. Ulang ya. Nomor satu. Pada tata terang Nabi Muhammad atau Rasul dilahirkan. Kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi nabi? Nah, itu aja. Kerjakan nanti di rumah. Ya. Assalamualaikum. Besok jumpa lagi sama Bapak, kita selesaikan, kita bahas. Harusnya harus kerjakan. Sampai di sini Waalaikumsalam. dulu pelajaran kita.